Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Pemirsa rumah Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, yang paling pertama dan yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, yang dimana di bulan Ramadan ini begitu banyak berkah yang Allah berikan kepada kita berupa ampunan yang begitu besar dan juga pahala yang begitu banyak dilipat gandakan. Oleh karena itu, marilah kita semua memanfaatkan momentum Ramadan kali ini dengan mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat-umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa rumah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dahulu kala di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang hamba yang kita sebut saja namanya Fulan. Si Fulan ini dia adalah seorang ahli ibadah yang telah hidup selama ratusan tahun dan dia tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Jadi kisah ini berawal ketika Nabi Musa alaihissalam hendak berkeliling kota untuk melihat situasi dan kondisi di masyarakatnya pada saat itu. Sampai di tengah perjalanan, Nabi Musa ini berjumpa dengan si Fulan. Lalu Fulan pun menghampiri Nabi Musa alaihissalam. Dan karena dia merasa bahwa dirinya itu dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai ahli ibadah yang tidak pernah sekalipun bermaksud kepada Allah, dia memberanikan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku telah hidup selama ratusan tahun dan tidak pernah sekalipun bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas surga manakah yang akan aku tempatkan nanti?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pertanyaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjawab, "Wahai Musa, sampaikanlah kepada si Fulan bahwa dia akan ditempatkan di neraka yang paling dalam." Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan jawaban tersebut kepada si Fulan, dan si Fulan pun sedih. Lalu seketika itu dia pergi tanpa sepatah kata pun. Di malam harinya, si Fulan ini memikirkan tentang nasib orang-orang lain yang sama seperti dirinya, yang mana telah hidup selama ratusan tahun dan tidak pernah sekalipun bermaksud kepada Allah, tetapi akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Kemudian keesokan harinya, si Fulan tersebut mendatangi kembali Nabi Musa alaihissalam dan dia pun berkata, "Wahai Musa, aku ridho, aku rela untuk dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Namun aku memiliki satu permohonan lagi, wahai Musa, bahwa ketika aku dimasukkan ke dalam neraka nanti, tolong besarkan badanku sebesar neraka, sehingga tidak ada orang lain yang cukup untuk memasuki neraka tersebut. Cukup aku saja yang merasakan siksa neraka." Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perkataan si Fulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjawabnya, "Wahai Musa, sampaikanlah kepada si Fulan bahwa aku telah ridho untuk memasukkannya ke dalam surgaku." Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan jawaban tersebut kepada si Fulan, dan seketika itu Fulan langsung tersenyum dan gembira bahagia. Pemirsa rumah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari kisah tersebut kita diajarkan bahwa tidak cukup hanya menjadi orang yang soleh, karena soleh itu artinya orang yang baik bagi dirinya sendiri. Dari kisah tersebut kita diajarkan untuk menjadi orang yang muslih. Muslih itu artinya
orang yang mensolehkan orang lain, dalam artian membuat orang lain menjadi soleh. Di situ juga kita diajarkan untuk meningkatkan rasa peduli kita kepada orang-orang sekitar kita, yang dimana masih banyak orang sekitar kita yang melakukan sebuah kemungkaran, melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Kita di situ berkewajiban untuk mengingatkan mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang egois. Kita sudah baik, tidak melakukan sebuah kemaksiatan, tidak melakukan sebuah kemungkaran, tapi orang sekitar kita masih melakukannya dan kita tidak mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Itu jangan sampai kita menjadi orang yang egois seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang muslih, yang dapat membuat orang-orang di sekitar kita menjadi orang yang soleh. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.